kita bersama bahwasanya nanti pada tahun 2023 honorer yang ada di masing-masing satker ini sudah tidak ada lagi. Nah, oleh karena itu Menpan juga memahami terkait dengan honorer tersebut. Oleh karena itu memberi ruang dan waktu terkait dengan adanya penyelenggaraan P3K ini. Ya, harapannya kita secara bertahap, khususnya prioritas terhadap honorer maupun PHL yang ada ini kita arahkan ke P3K ini. Ya, masih ada waktu 2022-2023, ada 2 kali lagi. Nah, oleh karena itu, marilah kita semaksimal mungkin di dalam rangka untuk melaksanakan pengadaan P3K ini. Ya, P3K ini. Nah, pengadaan P3K ini juga berbeda seperti halnya di prajurit TNI. Ya, kalau prajurit TNI kita hanya mengirimkan berapa jumlahnya, pabatannya selesai. Namun menyangkut terkait dengan pengadaan PNS, ini berbeda, di mana masing-masing satker sesuai kebutuhan. Jadi sesuai dengan ruang jabatan. Kita tidak bisa mengalokasikan secara kuantitas. Ya, sekian kebutuhannya misalnya Rumah Sakit Ramlan. Tetapi berdasarkan kepada ruang jabatan yang ada diarahkan kemana. Nah, oleh karena itu masing-masing melaksanakan kegiatan key-in yang secara online bisa di key-in dari masing-masing rumkit untuk didaftarkan di Menpan. Nanti pihak kami akan merekod berapa jumlahnya dan sebagainya, kami laporkan kepada Aspes Kasal. Tentunya ada hal-hal mungkin khusus ya terkait dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan key-in. Nah, oleh karena itu ini juga interval waktunya juga cukup singkat. Oleh karena itu kami harapkan nanti berakhir daripada key-in ini sampai dengan tanggal 12. Harapan kami nanti tanggal 13 dan 14 kami akan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian ya terhadap hal-hal yang mungkin ada permasalahan. Sehingga masih kita bisa koordinasikan ke pihak Menpan. Ya. Seperti 2 tahun yang lalu pada tahun 2019, Menpan ini pada dasarnya tidak mentolerir terkait dengan adanya permasalahan-permasalahan karena ketidakmasukan data kita ke Menpan. Ya. Seperti halnya beberapa tahun yang lalu, 2019, kita ada pengadaan sekitar 400, cuman hanya belasan orang saja yang diakomodir untuk dilaksanakan pengadaan. Ya, oleh karena itu, marilah pada kesempatan hari ini, siang hari ini, kita melaksanakan pelatihan sedikit, yang nanti akan dilaksanakan oleh staf kami dari PNS Agung, bagaimana secara teknis kita melaksanakan key-in berdasarkan ruang jabatan yang ada, kemudian berdasarkan data-data yang ada dari masing-masing peserta tentunya. Masukkan. Kami kira itu aja dari pembukaan kami. Selanjutnya secara teknis nanti akan disampaikan oleh Pak Agung. Namun pelaksanaan ini memang hanya 2 jam. Apabila nanti ada kendala-kendala, nanti sudah pada surat yang kita sampaikan dari Spersal sudah ada telepon. Bisa dilaksanakan komunikasi kepada pihak Spersal dalam hal ini PNS Agung dalam rangka untuk mempelajari dalam rangka proses key-in. Ya, apabila pada hari ini mungkin ada hal-hal yang tidak dapat dipahami atau tidak dilaksanakan. Ya. Sekali lagi kami tekankan untuk kesempatan pertama, walaupun tanggal 12 itu masih ada beberapa hari lagi, namun terkait dengan proses, apalagi yang terkait dengan program ini, apabila terlalu banyaknya istilah jalur, sehingga menyebabkan adanya hang dan lain sebagainya. Di kesempatan pertama, masing-masing daripada Bakpes rumkit masing-masing untuk melaksanakan key-in berdasarkan daripada jumlah kebutuhan yang diinginkan. Ya, tentunya kami mengakomodir berapapun jumlah yang disampaikan nanti pada rapat-rapat kita untuk berusaha menyampaikan apa menjadi kebutuhan dari masing-masing rumkit. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami nanti langsung dihandle oleh Pak Agung ya Pak Agung ya. Nanti kami akan melaksanakan ada rapat dengan Aspes Kasal. Demikian sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Pak Pan atas waktu yang diberikan kepada kami. Mohon izin. Lanjut Pak Agung ya.
Ya, terima kasih Pak Ban. Kami laksanakan. Mohon izin kami infokan sebelumnya kepada peserta PIKON. Untuk kegiatan hari ini sebetulnya bukan pelatihan, tapi mutlak langsung input data. Karena kita langsung mencoba mengakses website e-formasi punyanya Kemenpan RB. Kami sudah menghubungi Kemenpan RB untuk minta izin websitenya kami akses beramai-ramai supaya servernya bisa diperkuat dari sananya juga. Tapi info dari mereka, mohon maaf jika memang ternyata masih ada keterlambatan pengaksesan. Kemungkinan karena servernya juga langsung di-upgrade hari ini. Untuk pertama, mohon diisi absen yang sudah tertera di chat pada ikon saat ini. Saat ini yang baru absen itu, karena absen ini akan kami laporkan ke Bapak Aspers Kasal. Untuk saat ini yang baru absen baru 14 satker. Sedangkan di sini tertera ada 35 peserta. Untuk selanjutnya mohon izin, mohon kesiapan para operator dengan perangkatnya masing-masing, entah itu berupa laptop atau komputer yang terkoneksi internet. Karena kami akan mulai menginformasikan untuk website informasi tersebut. Sebelum kami mulai, mungkin ada pertanyaan untuk aplikasi formasi Menpan ini. Dipersilakan. Pak, mohon. Pak Gun, izin bertanya. Siapa Sapanuddin? Dipersilakan. Baik, Pak. Sebelum mengarah kepada teknis ya, saya izin bertanya. Mungkin Pak Ban masih di tempat ya? Mohon izin, Pak. Saat ini Pak Ban langsung menghadiri rapat dengan Bapak Aspers. Oh gitu. Nanti mohon ini ada sedikit saran terkait dengan nanti teknik pelaksanaan pengisian formulir nanti formasi. Ini kan kita di rumah sakit ya. Saya Sapuanudin dari RMC, Rumah Sakit Marinir Cilandak ya. Terkait dengan nanti pengisian P3K melalui formasi nanti untuk tahun 2022. Kita kan mengetahui bahwa kita ketahui bersama bahwa di lingkungan rumah sakit itu ada dua komponen menjadi THS ya, tenaga honor sukarela yang ada di kita, ada yang dari tenaga administrasi maupun tenaga medis. Ya. Jadi mohon nanti untuk mewadahi ini semua karena tidak terlepas dari perannya mereka. Jadi tidak terlepas bahwa bukan hanya tenaga medis di dalam proses manajemen rumah sakit, ada juga tenaga administrasi. Administrasi berbeda dengan yang ada di stafing. Jadi di rumah sakit itu perlu kami sampaikan bahwa di Rumah Sakit Marinir Cilandak itu ada tenaga administrasi di EDP ya. Jadi yang IT-nya rumah sakit yang mengelola atau yang mengakses SIM RS ya, Sistem Informasi Rumah Sakit. Nah ini terkait dengan masalah resep, e-resep, kemudian rekam medik. Nah ini kan sangat dalam beberapa kaitan dengan nanti mungkin ada pengembangannya ke depan. Nah ini kan perlu juga diwadahi ya, bukan hanya tenaga medis karena kalau dalam proses pengawasan SIM RS itu kan tidak bisa diawaki oleh tenaga medis, tetapi menjadi bagian dari manajemen rumah sakit. Nah ini perlu. Kemudian yang kedua ada di BPJS, ada yang di PLP kan terkait dengan PJK. Nah ini perlu kami sampaikan bahwa di manajemen rumah sakit ada dua unsur yang ada adalah yang tenaga administrasi dan tenaga medis. Nah, mohon dapatnya ada kebijakan untuk bisa mewadahi nanti P3K ini bukan hanya tenaga medis, nanti juga bisa diwadahi dari unsur administrasi, tapi sifatnya mendukung tugas pokok rumah sakit. Gitu. Ya, seperti saya contohkan tadi SIM RS, ya, Sistem Informasi Rumah Sakit, yang mengakses terkait nanti pengembangan dengan RS
rekan medik. Nah ini kan perlu diwadahi. Ini juga kan bagian dari manajemen rumah sakit. Apakah kita biarkan ini kosong, diisi terus oleh PHL atau nanti juga bisa diakses oleh rumah sakit. Jadi mohon dapatnya ada kebijakan. Jadi mohon untuk pengisian ini apakah diizinkan, pengisian formulir ini apakah diizinkan juga untuk mewadahi tenaga administrasi selain dari tenaga medis. Mohon petunjuk ya, terima kasih. Siap, Bapak Sapanuddin. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Mohon izin kami infokan sebelumnya. Berawal dari rapat tanggal 16 Agustus 2021 ini di Kemenhan yang dipimpin oleh Kasubag Lahfor dan kami hadiri sendiri langsung. Untuk tahun ini memang penerimaan PNS itu tidak ada. Jadi diarahkan ke P3K. Dan P3K ini karena baru pertama kali diadakan di instansi di instansi Kemenhan dan jajarannya, maka untuk pilot project-nya kami sepakat untuk mengajukan yang jabatan fungsional kesehatan. Dikarenakan pertama untuk jabatan tenaga PHL yang di luar fungsional kesehatan, nomenklaturnya masih nomenklatur TNI yang berbau TNI. Sedangkan untuk input kebutuhan P3K itu sudah menggunakan nomenklatur jabatan Kemenpan. Kedua, dari faktor keamanan mungkin. Dikarenakan kebanyakan untuk PHL atau tenaga honorer itu yang di luar fungsional kesehatan itu teknisnya langsung mengolah data yang bersifat mungkin ada kerahasiaan di bidang keuangan, di bidang personalia, atau di bidang hal lain yang sifatnya masih rahasia. Jadi dikarenakan ini sifatnya masih pilot project untuk project awal-awal bagaimana kelanjutannya nanti, jadi kami sepakat di rapat itu untuk mengajukan fungsional kesehatan. Jika ternyata tahun depan pengadaan P3K di 2022 itu sukses, sesuai dengan apa yang diusulkan dari Kota Satker rumah sakit ini, sukses, terwadahi semua, syukur-syukur bisa 70%, baru kita rencanakan di 2023 akan mengadakan tenaga PHL di luar selain Pungkas, selain Japungkas itu, tapi dengan catatan nomenklatur struktural tersebut harus sudah sesuai dengan sudah bersifat Japfung, yang otomatis nomenklaturnya pasti ada di Kemenpan RB. Saya rasa seperti itu, Pak. Mohon izin. Ada masukan tambahan mungkin? Dipersilakan. Boleh Pak, satu lagi tambahan. Boleh tambahan satu lagi Pak? Silakan Pak Safwan. Nah, ini ya, saya mungkin tindak lanjut dari ini. Tentunya ini kan menyusun formasi, nanti akan dikirim ke Menpan. Menpan sudah menerima dan mengumumkan P3K ini seperti layaknya dengan CPNS. Nah, ini kan tujuan kita untuk mengadakan P3K ini dalam rangka mengakomodir PHL yang ada di lingkungan rumah sakit atau paskes kita. Jadi perlu diketahui bahwa kalau sudah dibuka secara umum, ya P3K ini oleh formasi melalui Menpan secara terbuka, berarti kesempatan pun juga dari luar rumah sakit juga bisa mengikuti ini. Jadi ada pengalaman yang kami lihat tahun ini di Rumah Sakit Gatot Subroto. Jadi dia sudah mewadahi P3K pada tahun ini dan memungkinkan mengantisipasi jangan sampai ada orang luar P3K yang masuk, formasi diisi oleh orang luar, tidak bisa masuk orang yang diwadahi dari Rumah Sakit Gatot Subroto. Jadi dimungkinkan untuk dilaksanakan semacam pembekalan. Ya, ini kan saya melihat Gatot Subroto melakukan koordinasi dengan BKN. Jadi dia mengawal, formasi ini dikawal memang benar-benar ditujukan untuk PHL yang ada di Rumah Sakit Gatot Subroto. Nah, ini apakah memungkinkan kita nanti ada tindak lanjut seperti itu, ada kebijakan pimpinan kan nanti untuk melakukan pendekatan-pendekatan agar supaya
jumlah formasi kita ini semuanya diisi oleh tenaga PHL yang ada di kita gitu. Ini dengan mungkin juga diberikan pembekalan-pembekalan yang terkait dengan nanti mungkin apakah bentuk tesnya ataukah nanti seperti apa model tesnya. Nah ini kan tidak terlepas dari kita bagaimana mewadahi semua ini. Jadi tuntas. Jadi tidak hanya kita buka formasi, kita juga tidak bisa mewadahi untuk bisa memasukkan tenaga PHL atau tenaga THS yang ada di kita. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Ya Pak Safwan, terima kasih. Mohon izin, hasil rapat kemarin yang dipimpin oleh Bapak Waspers, ada pertanyaan seperti itu, Mujin. Karena biar bagaimanapun juga, Kemenpan itu bersifat transparan. Jadi benar-benar apa yang dibutuhkan di suatu instansi itu, kebutuhan personel pengawakan di suatu instansi itu benar-benar dibuka untuk umum. Jadi memang sudah untuk sifatnya pengawalan mungkin hanya bersifat koordinasi dari TNI AL ke Kemenpan dan ke Kemhan. Tapi kalau untuk mengakses informasi mengenai pembukaan P3K ya di luar wewenang kami Pak. Karena memang itu udah kebijakannya dari Kemenpan membuka akses seluas-luasnya bagi peminat P3K. Tergantung nanti animonya umum untuk mengakses tertarik atau tidaknya dengan pengadaan P3K kita ya dikembalikan ke umum lagi. Teknisnya untuk tesnya ya mungkin nanti dari satker-satker terkait yang PHL-nya ikut serta dalam kegiatan pengadaan P3K ini ya support langsung mengenai pelaksanaan tesnya itu Pak, seperti mungkin nanti kita bisa meminta contoh soal tes wawasan kebangsaan dari tahun yang sebelumnya, nanti insya Allah kami share. Paling sifatnya hanya itu aja Pak, mensupport yang sifatnya untuk mendukung peserta supaya bisa mengikuti tes tersebut. Ya, jadi tetap tidak bisa menutup dari umum untuk bisa ngikut ke P3K kita Pak. Sudah ada pertanyaan itu kemarin waktu saat rapat dengan Bapak Waspers. Mohon info itu aja Pak. Ya. Untuk sementara karena waktu sudah menunjukkan pukul 2, jadi kami langsung masuk ke teknis. Karena kegiatan ini dibatasi sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat karena untuk mengakomodir wilayah timur yang mungkin jam 15 di kita, mungkin jam di sana kan sudah mungkin jam 5 sore Pak ya, waktunya pulang, waktunya istirahat. Untuk sementara itu aja. Dimohon untuk para peserta Pikon, operatornya disiapkan. Berikut mohon sebentar. Berikut kami share link untuk aplikasi formasi Menpan Go ID. Silakan diakses website tersebut dengan user yang UO yang ini dulu Pak, Bapak Ibu, yang saya bold. Apakah tampil Pak, Bapak Ibu? Tidak tampil. Belum Pak, tampilannya Mas. Belum tampil Pak, mau diulangi. Sudah tampilkah? Sudah. Mohon diakses formasi Menpan Go ID di browser masing-masing, bisa menggunakan. Buka lagi pakai komputer lagi ya? Saya buka lagi. Mungkin webnya mungkin.
Bukan di sini, gua ada dulu. Sini dong, kayak sini gua. Apa di situ? Kalau mau. Admin, tolong ditampilkan ulang admin. Belum sempat ditulis. Nanti buka Chrome. Juga sudah ada itu Duo. Firefox saja. Nggak apa-apa. Tapi nanti balik lagi dari sini. 303. Itu sudah dibahas sebelumnya. Apakah ada kendala untuk akses websitenya Bapak Ibu peserta Vicon? Ini pakai user yang mana ya? Untuk awal kita pakai user yang saya warnai biru ini. Jadi Oh iya. aplikasi e-formasi ini satu aplikasi tapi bisa diakses dengan 2 user. Fungsi user yang saya warnai biru itu adalah untuk menyusun organisasi di satker masing-masing. Nanti setelah organisasi terbangun, strukturnya urutan organisasi pejabatnya terbangun di situ, terbuat, nah, baru diakses menggunakan user yang kedua ini Bu, Bapak, yang sifatnya kepegawaian. Nanti di sini yang lebih detail. Jadi nanti memasukkan NIP, memasukkan jabatan, memasukkan analisa jabatan, semuanya di situ. Jadi untuk sementara kita pelatihan ini dulu, Bu. Ada kendala untuk login dan akses websitenya Bapak Ibu? Masih belum bisa masuk mungkin. Notifikasinya apa Pak? Itu HTTPS formasi Menpan 2 ID itu mungkin. Coba Bapak ketik di Google, sebentar. Saya contohkan ya Bapak Ibu. Mulai kerja nih. Browser saya mana? Mohon diperhatikan ke monitor Pak, Bapak Ibu. Kalau memang susah